Hai semuanya. Kadang kita tidak sadar kalau hidup ini jadi berat bukan karena apa yang benar-benar kita butuhkan, tapi karena terlalu banyak hal yang kita inginkan. Keinginan muncul seperti gelombang, tidak ada habisnya. Begitu satu terpenuhi, yang lain segera datang, lalu datang lagi, dan terus begitu tanpa ujung. Seolah-olah kita diciptakan hanya untuk mengejar, bukan untuk menikmati. Padahal, banyak hal sederhana dalam hidup yang bisa memberi rasa cukup kalau saja kita berani berhenti sejenak dan berkata pada diri sendiri, aku tidak harus punya semuanya. Menginginkan sesuatu sebenarnya bukan hal buruk, itu bagian alami dari manusia. Kita ingin makan enak, ingin rumah nyaman, ingin dihargai, ingin dicintai, semua itu wajar. Tapi, yang sering bikin masalah adalah ketika keinginan itu berubah jadi candu. Ada orang yang tidak bisa tenang sebelum memiliki barang tertentu. Ada yang tidak bisa bahagia sebelum mendapat perhatian orang lain. Ada yang tidak bisa merasa berharga kalau tidak dibandingkan dengan orang lain. Lama-lama hidup kita jadi penuh tekanan karena standar kebahagiaan ditentukan oleh hal-hal yang selalu bergerak menjauh. Kalau dipikir lagi, banyak keinginan yang sebenarnya bukan datang dari dalam diri kita, tapi dari luar. Dari iklan yang terus membombardir kita, dari media sosial yang memperlihatkan pencapaian orang lain, dari budaya yang menanamkan lebih banyak itu lebih baik. Kita terjebak dalam ilusi seolah-olah kalau sudah dapat ini, hidup akan lebih baik. Tapi begitu tercapai, rasa kosong tetap ada, lalu kita cari lagi sesuatu yang baru. Hidup jadi seperti lomba lari tanpa garis finish, di mana kita terus berlari tanpa tahu kapan bisa berhenti. Berhenti menginginkan bukan berarti berhenti hidup atau berhenti berusaha. Itu bukan menyerah, melainkan memilih untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Ada bedanya antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan membuat kita bertahan, tapi keinginan sering hanya memancing rasa haus yang tidak bisa hilang. Kalau kita bisa membedakan keduanya, kita jadi lebih ringan melangkah. Kita tidak akan sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Bayangkan kalau kita bisa duduk di sebuah tempat sederhana, minum secangkir teh hangat, dan benar-benar menikmatinya tanpa pikiran seandainya tehnya lebih mahal, cangkirnya lebih bagus, atau tempatnya lebih mewah. Disitulah letak kekuatan berhenti menginginkan. Kita belajar untuk hadir di momen apa adanya, tanpa harus menunggu sesuatu lebih dulu untuk merasa bahagia. Hidup seringkali mengajarkan bahwa semakin kita ingin, semakin kita kecewa. Kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan cara tertentu, tapi kenyataannya tidak selalu sesuai. Kita ingin jalan hidup lurus tanpa hambatan, tapi kenyataannya penuh belokan. Kita ingin punya kendali penuh atas apapun, padahal banyak hal di luar kuasa kita. Maka berhenti menginginkan bukan sekadar soal barang atau status, tapi juga soal cara kita menerima kehidupan yang tidak sempurna ini. Ada pepatah yang bilang, semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak yang bisa hilang. Artinya, semakin banyak kita menumpuk keinginan yang akhirnya jadi milik, semakin besar juga rasa takut kehilangan. Orang yang punya sedikit justru kadang lebih tenang, karena tidak banyak yang harus dijaga. Di sisi lain, orang yang selalu ingin lebih, sering tidak bisa tidur nyenyak karena pikirannya dipenuhi rasa cemas. Padahal, ketenangan tidak butuh banyak, hanya butuh hati yang merasa cukup. Rasa cukup datang bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena kita bisa berkata, ini sudah lebih dari cukup. Coba ingat kembali masa kecil. Dulu kita bisa bahagia hanya dengan main sederhana bersama teman, tanpa gadget, tanpa barang mahal. Itu bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan keinginan. Semakin dewasa, kita justru menumpuk keinginan dan lupa bagaimana rasanya menikmati yang sederhana. Berhenti menginginkan juga berarti memberi ruang pada diri sendiri untuk lebih jujur. Kadang kita menginginkan sesuatu bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tapi karena ingin terlihat keren, ingin dianggap berhasil, atau ingin menutupi rasa kurang dalam diri. Kita membeli barang, mengejar jabatan, atau mencari validasi padahal di dalam hati kita hanya ingin diterima. Kalau kita berani berhenti sejenak, kita bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya kita butuhkan. Bukan barang, bukan status, tapi rasa damai. Mungkin ada yang bilang, kalau berhenti menginginkan, nanti kita tidak punya motivasi. Justru sebaliknya, ketika kita berhenti menginginkan hal-hal yang tidak penting, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar berarti. Kita bisa bekerja bukan untuk pamer, tapi karena ingin bermanfaat. Kita bisa belajar bukan demi gengsi, tapi karena ingin berkembang. Kita bisa mencintai bukan karena takut sendiri, tapi karena ingin memberi. Berhenti menginginkan bukan mematikan semangat, tapi membersihkan niat. Bayangkan seseorang yang selalu ingin kaya raya, punya rumah mewah, mobil sport, perjalanan keliling dunia. Hidupnya akan habis untuk mengejar itu semua, dan kalau gagal, ia akan merasa hancur. Tapi kalau ia bisa berkata, aku ingin hidup sederhana, asal cukup untuk makan, tempat tinggal, dan bisa berbagi, maka setiap langkah kecil yang ia capai akan terasa bermakna.
Jadi masalahnya bukan pada keinginan itu sendiri, tapi pada seberapa besar kita membiarkan keinginan itu menguasai hidup kita. Hidup tanpa banyak keinginan bukan berarti miskin, tapi kaya dalam cara lain. Kaya waktu karena tidak sibuk mengejar hal yang sia-sia. Kaya hati karena bisa merasakan syukur. Kaya relasi karena tidak ada lagi kompetisi yang merusak. Semua itu bisa dimiliki hanya dengan satu hal, berhenti menginginkan. Berhenti menginginkan itu seperti memberi jeda pada hidup. Kita terbiasa hidup dengan kecepatan tinggi, mengejar target satu ke target lain, sampai lupa rasanya berhenti sejenak. Coba bayangkan kalau kamu naik kendaraan dan tidak pernah menginjak rem. Cepat atau lambat, kamu akan menabrak sesuatu. Begitu juga dengan keinginan. Kalau tidak pernah tahu cara berhenti, kita akan kelelahan, kehabisan energi, bahkan kehilangan arah. Saat kita berhenti menginginkan, kita mulai bisa melihat hal-hal yang tadinya tidak terlihat. Kita jadi sadar bahwa banyak yang sudah kita miliki, hanya saja kita sibuk memandang apa yang tidak kita punya. Misalnya, kita sering iri melihat orang lain punya barang mahal, padahal kita sendiri masih bisa makan 3 kali sehari. Kita sering resah karena belum punya rumah besar, padahal ada orang lain yang bahkan tidak punya tempat tinggal sama sekali. Dengan berhenti menginginkan, mata kita lebih terbuka pada kenyataan, bukan sekadar ilusi. Ada juga momen di mana kita harus jujur bahwa sebagian besar keinginan kita sebenarnya datang dari rasa tidak aman. Kita ingin terlihat sukses karena takut dianggap gagal. Kita ingin punya pasangan tertentu karena takut kesepian. Kita ingin dihormati karena takut dianggap tidak penting. Kalau dipikir, akar masalahnya bukan pada dunia luar, tapi pada diri sendiri. Saat kita berhenti menginginkan, kita memberi kesempatan untuk menyembuhkan rasa takut itu. Kita belajar bahwa nilai diri tidak tergantung pada apa yang kita dapatkan, tapi pada siapa kita sebenarnya. Orang yang bisa berhenti menginginkan akan lebih bebas. Dia tidak mudah terjebak dalam kompetisi, dia tidak peduli dengan apa kata orang karena ukurannya bukan lagi perbandingan. Ia bisa berjalan dengan tenang, memilih jalannya sendiri. Bayangkan betapa ringan hidup kalau kita tidak harus ikut-ikutan, tidak harus membuktikan apapun, tidak harus selalu tampil paling hebat. Kebebasan itu bukan datang karena kita punya segalanya, tapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Berhenti menginginkan juga memberi kita ruang untuk benar-benar merasakan syukur. Orang yang selalu ingin lebih jarang bisa bersyukur karena pikirannya selalu tertuju pada kekurangan. Tapi begitu ia berhenti, rasa syukur itu muncul dengan sendirinya. Ia bisa melihat betapa banyak karunia kecil yang selama ini terlewat. Udara segar di pagi hari, suara burung, pelukan keluarga, atau sekadar tubuh yang sehat. Semua itu tidak ternilai, tapi sering kita abaikan hanya karena mata kita sibuk menatap yang jauh. Terkadang, berhenti menginginkan berarti menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana. Kita seringkali menulis skenario sendiri. Ingin hidup seperti ini, menikah dengan orang seperti itu, punya karir begini. Lalu ketika kenyataan berbeda, kita marah atau kecewa. Padahal, mungkin yang kita dapatkan justru lebih cocok untuk kita. Ketika kita berhenti menginginkan sesuatu berjalan sesuai keinginan, kita jadi lebih bisa melihat peluang lain yang sebelumnya tertutup oleh ego. Ada saatnya kita sadar bahwa menginginkan terlalu banyak justru membuat kita kehilangan yang penting. Kita sibuk mengejar uang, tapi kehilangan waktu bersama keluarga. Kita sibuk mengejar pengakuan, tapi kehilangan ketenangan batin. Kita sibuk mengejar cinta, tapi kehilangan cinta diri. Kalau mau jujur, banyak orang yang hidupnya penuh tapi hatinya kosong. Itu karena ia tidak pernah berhenti menginginkan. Ia terus berlari, tapi tidak pernah berhenti untuk benar-benar hadir. Kalau dipikir, keinginan itu mirip api. Kalau sedikit, ia bisa menghangatkan. Tapi kalau terlalu besar, ia bisa membakar habis segalanya. Maka tugas kita bukan mematikan api, tapi mengendalikannya. Sama seperti berhenti menginginkan. Bukan berarti kita jadi pasif atau malas, tapi kita belajar mengukur. Kita belajar berkata, ini cukup, aku tidak butuh lebih. Dengan begitu, hidup jadi seimbang. Kadang kita butuh mengingat bahwa dunia ini bukan tempat untuk memenuhi semua keinginan. Dunia ini tempat belajar, tempat tumbuh, tempat mencoba menerima.
Kalau kita menuntut dunia memenuhi semua mau kita akan terus kecewa. Tapi, kalau kita belajar melepas, justru kita akan lebih damai. Berhenti menginginkan bukan berarti berhenti bermimpi, melainkan tahu mana yang benar-benar layak dikejar dan mana yang lebih baik dilepaskan. Ada orang yang mengejar kekayaan tapi lupa bahwa ujung-ujungnya semua akan ditinggalkan. Ada yang mengejar popularitas, padahal orang-orang cepat lupa. Ada yang mengejar kesempurnaan, padahal dunia ini penuh ketidaksempurnaan. Kalau kita bisa berhenti menginginkan hal-hal yang fana, kita bisa mulai mengisi hidup dengan sesuatu yang lebih kekal. Kebaikan, cinta, kebermaknaan. Itu yang tidak akan hilang walau waktu berjalan. Hidup yang sederhana sebenarnya lebih membahagiakan. Bukan karena kita tidak mampu punya banyak, tapi karena kita memilih untuk tidak diperbudak banyak. Kesederhanaan memberi ruang untuk fokus pada apa yang penting. Kita bisa menikmati percakapan tanpa terganggu, kita bisa merasa tenang tanpa harus membandingkan. Kita bisa mencintai tanpa syarat. Semua itu hanya bisa didapat kalau kita berani berhenti menginginkan. Berhenti menginginkan seringkali terasa sulit, karena kita sudah terbiasa sejak kecil untuk selalu mengejar sesuatu. Dari sekolah kita diajari untuk punya nilai bagus, lalu masuk universitas, dapat pekerjaan, naik jabatan, lalu punya rumah, mobil, keluarga, dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi masalahnya kita jarang diajari cara merasa cukup. Kita lebih sering diajari cara mengejar, bukan cara berhenti. Padahal kemampuan berhenti itulah yang membuat kita bisa benar-benar merasakan hidup, bukan hanya melewatinya. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang yang berangkat pagi pulang malam, bekerja keras tanpa henti, tapi tetap merasa kurang. Mereka selalu berkata, nanti kalau sudah punya ini, aku akan bahagia. Tapi begitu yang diinginkan tercapai, muncul lagi keinginan baru. Akhirnya bahagia selalu tertunda, selalu ditaruh di masa depan, tidak pernah hadir di masa kini. Seakan-akan bahagia itu janji kosong yang tidak pernah ditepati. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan benar-benar hadir di sini, kita bisa melihat betapa banyak hal yang layak disyukuri. Rasa cukup itu sederhana, perut yang tidak lapar, tubuh yang masih sehat, tempat untuk beristirahat, orang-orang yang peduli, itu semua sudah lebih dari cukup untuk membuat hati tenang. Tapi pikiran kita seringkali tidak membiarkan hal itu menjadi cukup, karena selalu ada suara kecil yang berkata, harus lebih. Suara itulah yang membuat kita lelah. Kalau dipikir lebih dalam, menginginkan terlalu banyak juga bisa membuat kita kehilangan arah. Ada orang yang ingin sukses dalam karir, tapi di saat bersamaan juga ingin punya banyak waktu luang, ingin selalu dekat dengan keluarga, ingin bebas bepergian. Semua itu baik, tapi tidak mungkin bisa dicapai sekaligus dengan sempurna. Akhirnya yang ada hanya rasa frustrasi karena keinginan-keinginan itu saling bertabrakan. Dengan berhenti menginginkan terlalu banyak, kita belajar memilih. Kita sadar bahwa tidak semuanya harus kita miliki. Berhenti menginginkan juga bisa melatih kita untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru tanda kita sudah kuat. Karena seringkali yang membuat kita menderita bukan kekurangan, tapi keterikatan pada sesuatu. Kita terikat pada orang, pada benda, pada status, dan ketika semua itu berubah, kita merasa hancur. Padahal perubahan adalah bagian dari hidup. Kalau kita bisa berhenti menginginkan segalanya tetap sama, kita akan lebih siap menghadapi perubahan tanpa rasa takut. Lihat saja alam. Pohon tidak pernah menginginkan dirinya lebih tinggi dari gunung. Bunga tidak pernah iri pada cahaya matahari. Sungai tidak pernah kecewa karena harus terus mengalir. Mereka hanya menjalani perannya masing-masing tanpa membandingkan. Kita manusia yang terlalu sering membandingkan, terlalu sering menginginkan yang lebih, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga bagian dari alam. Kita tidak harus selalu jadi yang paling hebat, cukup menjadi diri sendiri apa adanya. Berhenti menginginkan juga membuat kita lebih dekat dengan diri kita sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar diri, sampai lupa bertanya, apa sebenarnya yang aku butuhkan? Kita ingin dihormati, tapi lupa memberi penghormatan pada diri sendiri. Kita ingin dicintai, tapi lupa mencintai diri sendiri. Kita ingin dimengerti, tapi lupa memahami diri sendiri. Semua itu bisa kita temukan kalau kita berhenti mengejar dan mulai menengok ke dalam.
Mungkin ada saat di mana kita merasa kosong walaupun sudah punya banyak. Itu tanda bahwa yang kita butuhkan bukan sesuatu dari luar, tapi sesuatu dari dalam. Dan itu hanya bisa ditemukan kalau kita berhenti menginginkan sejenak, lalu berdiam dengan diri sendiri. Hanya dalam keheningan kita bisa mendengar suara hati, suara yang selama ini tenggelam oleh bisingnya keinginan. Berhenti menginginkan bukan berarti berhenti bermimpi. Justru dengan mengurangi keinginan yang tidak penting, kita bisa lebih fokus pada mimpi yang benar-benar berarti. Kita bisa memilih satu arah dan berjalan dengan tenang, tanpa tergoda untuk terus melirik ke kanan dan ke kiri. Kita tidak lagi terjebak pada keinginan-keinginan kecil yang hanya menguras energi. Kita tahu apa yang penting dan kita jalani dengan sepenuh hati. Dalam banyak hal, hidup yang sederhana justru lebih membahagiakan daripada hidup yang penuh ambisi. Orang yang sederhana tahu cara menikmati makanan seadanya, tahu cara tertawa bersama teman tanpa harus berada di tempat mewah, tahu cara merasa cukup walau hanya punya sedikit. Itu bukan karena mereka tidak bisa punya banyak, tapi karena mereka memilih untuk tidak diperbudak keinginan. Dan dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau kita mau jujur, setiap orang pasti akan sampai pada titik di mana semua keinginan terasa tidak lagi penting. Biasanya saat sakit, saat kehilangan, atau saat menghadapi kematian. Di titik itu kita sadar, semua yang kita kejar tidak bisa dibawa, tidak bisa menyelamatkan kita. Yang tersisa hanyalah hati yang damai, kenangan baik, dan cinta yang kita berikan pada orang lain. Jadi mengapa harus menunggu sampai saat itu kalau kita bisa belajar berhenti menginginkan dari sekarang? Ada satu hal yang sering kita lupakan. Banyak keinginan tidak benar-benar membuat kita bahagia, tapi hanya menunda rasa bahagia. Misalnya, kita berkata dalam hati, kalau aku sudah punya gaji lebih tinggi, aku akan bahagia. Lalu setelah gaji naik, ternyata kebutuhan juga ikut naik, dan muncul lagi kalimat baru. Kalau aku punya rumah sendiri, aku akan bahagia. Begitu rumah sudah ada, muncul lagi keinginan berikutnya. Jadi kita sebenarnya bukan sedang mengejar kebahagiaan, tapi sedang memperpanjang jarak antara kita dengan bahagia itu sendiri. Kalau kita berhenti menginginkan, bahagia bisa langsung hadir sekarang juga. Tidak harus menunggu ada barang baru, tidak harus menunggu pujian dari orang lain, tidak harus menunggu kondisi ideal. Bahagia bisa muncul dari hal kecil. Secangkir kopi hangat di pagi hari, senyum orang yang kita sayangi, atau sekadar waktu untuk duduk tanpa gangguan. Bahagia selalu ada, tapi tertutup oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Kadang kita terjebak dalam pikiran bahwa hidup orang lain lebih indah, lebih mudah, atau lebih beruntung. Kita menginginkan apa yang mereka punya, tanpa sadar mereka juga sedang menginginkan apa yang kita miliki. Orang yang punya uang banyak mungkin iri dengan ketenangan kita. Orang yang populer mungkin iri dengan kebebasan kita. Orang yang punya jabatan tinggi mungkin iri dengan hidup sederhana kita. Semua orang punya beban masing-masing. Tapi kalau kita sibuk menginginkan hidup orang lain, kita akan lupa bagaimana cara menjalani hidup kita sendiri. Berhenti menginginkan membuat kita lebih tulus dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Banyak hubungan rusak karena masing-masing pihak terlalu banyak menuntut. Kita ingin pasangan selalu mengerti, selalu ada, selalu sesuai dengan harapan. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita bisa berhenti menginginkan pasangan jadi seperti bayangan ideal di kepala kita bisa belajar mencintai mereka apa adanya. Begitu pula dengan teman, keluarga, bahkan anak. Mencintai tanpa syarat hanya bisa dilakukan ketika kita tidak lagi sibuk menginginkan mereka berubah sesuai keinginan kita. Hidup ini singkat, waktu berjalan tanpa pernah berhenti, dan kita tidak pernah tahu kapan akhir dari perjalanan ini tiba. Kalau kita habiskan hidup hanya untuk menginginkan, kita akan sampai di ujung jalan dengan tangan kosong, karena ternyata kita tidak benar-benar menikmati apapun. Tapi kalau kita berani berhenti menginginkan, kita bisa menjalani setiap hari dengan rasa penuh, tanpa penyesalan berlebihan. Kita bisa berkata, aku sudah cukup, aku sudah hidup. Ada satu latihan sederhana yang bisa dicoba. Saat muncul rasa ingin membeli sesuatu, bertanyalah, apakah aku benar-benar butuh atau hanya ingin terlihat lebih baik di mata orang lain? Jika jawabannya hanya soal penampilan, mungkin itu bukan kebutuhan, hanya keinginan. Kalau kita belajar membedakan dua hal ini,
kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita tidak lagi gampang terjebak oleh godaan sesaat karena kita tahu apa yang benar-benar penting. Berhenti menginginkan juga mengajarkan kita untuk menghargai proses. Banyak orang ingin hasil cepat, ingin sukses instan, ingin kaya tanpa usaha. Itu sebabnya banyak yang mudah putus asa atau tergoda jalan pintas. Padahal proses itulah yang membuat kita bertumbuh. Kalau kita berhenti menginginkan hasil secepat mungkin, kita bisa lebih tenang menikmati setiap langkah. Kita bisa belajar dari kegagalan, bersyukur atas kemajuan kecil, dan terus berjalan tanpa terburu-buru. Selain itu, berhenti menginginkan memberi kita kesempatan untuk berbagi. Orang yang terlalu sibuk mengejar keinginannya sendiri, sering lupa bahwa ada orang lain yang membutuhkan. Tapi ketika kita merasa cukup, kita bisa dengan mudah berbagi apa yang kita miliki. Berbagi waktu, perhatian, atau harta. Dan seringkali, rasa bahagia yang muncul dari memberi jauh lebih besar daripada bahagia yang datang dari mendapatkan. Hidup ini seperti perjalanan jauh. Kalau kita membawa terlalu banyak barang, kita akan kelelahan di tengah jalan. Tapi kalau kita hanya membawa yang penting, perjalanan akan lebih ringan. Begitu juga dengan keinginan. Semakin banyak yang kita bawa, semakin berat langkah kita. Dengan berhenti menginginkan terlalu banyak, kita bisa berjalan lebih cepat, lebih bebas, dan lebih tenang. Pada akhirnya, berhenti menginginkan bukan soal melawan dunia luar, tapi melawan diri sendiri. Melawan ego yang selalu berkata kurang, kurang, dan kurang. Melawan rasa takut yang membuat kita terus mengejar pengakuan. Melawan ilusi yang ditanamkan oleh kultur konsumerisme. Itu memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Setiap kali kita berhasil berkata, "Aku tidak butuh ini untuk bahagia," kita sedang memenangkan pertarungan kecil dalam diri. Dan kemenangan-kemenangan kecil itu lama-lama akan membentuk kebebasan besar. Kalau dipikir, dunia ini sebenarnya menyediakan cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk menuruti keinginan semua orang. Itulah sebabnya kita melihat banyak ketidakadilan, banyak perebutan, banyak konflik. Semua itu lahir dari keinginan yang tidak pernah berhenti. Kalau lebih banyak orang belajar berhenti menginginkan, mungkin dunia ini akan lebih damai. Salah satu hal yang paling melelahkan dalam hidup adalah membandingkan diri dengan orang lain. Dari sana, keinginan-keinginan baru selalu muncul. Kita melihat teman sebaya sudah punya mobil, kita jadi ingin juga. Kita melihat orang lain liburan ke luar negeri, kita merasa ketinggalan. Kita melihat orang lain menikah, kita mulai gelisah. Padahal, hidup kita bukan lomba yang harus disamakan garis finishnya. Setiap orang punya waktunya sendiri, jalannya sendiri. Kalau kita berhenti menginginkan apa yang orang lain punya, kita bisa benar-benar fokus menikmati perjalanan kita sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa iri sebenarnya lahir dari keinginan yang tidak terkendali. Kita iri bukan karena orang lain bahagia, tapi karena kita ingin bahagia dengan cara yang sama. Padahal, cara bahagia setiap orang berbeda. Ada yang bahagia karena banyak uang, ada yang bahagia karena waktu luang, ada yang bahagia karena kebersamaan sederhana. Kalau kita terus menginginkan versi bahagia orang lain, kita akan melewatkan versi bahagia yang sesuai untuk diri kita. Berhenti menginginkan juga berarti berdamai dengan masa lalu. Kadang kita masih menyimpan keinginan yang belum tercapai, lalu merasa menyesal karena dulu tidak berhasil mendapatkannya. Kita ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya. Tapi, keinginan itu hanya membuat kita terjebak. Masa lalu tidak bisa diulang, dan penyesalan tidak pernah memberi solusi. Kalau kita bisa berhenti menginginkan sesuatu yang sudah lewat, kita bisa benar-benar hidup di masa sekarang. Selain itu, berhenti menginginkan membuat kita lebih sabar dalam menghadapi masa depan. Banyak orang cemas karena ingin masa depannya sesuai rencana. Mereka ingin kepastian, ingin jaminan, ingin semuanya lancar. Tapi kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau kita berhenti terlalu keras menginginkan kontrol penuh atas masa depan, kita akan lebih tenang. Kita tetap berusaha, tapi tidak lagi diperbudak oleh rasa cemas. Kita belajar percaya bahwa apapun yang datang, kita bisa menjalaninya. Ada kalanya berhenti menginginkan justru membuat kita lebih kuat. Misalnya, ketika kita gagal meraih sesuatu yang sangat kita inginkan, awalnya kita mungkin kecewa. Tapi ketika kita belajar melepas keinginan itu, kita akan sadar bahwa kita tidak hancur, kita masih bisa berdiri.
Dari sana, lahir kekuatan baru bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada sesuatu yang ada di luar diri. Itu adalah kekuatan yang hanya muncul ketika kita berani berhenti menginginkan. Kalau kita lihat, banyak orang yang sudah tua sering berkata bahwa hidup ternyata sederhana. Mereka bilang kebahagiaan bukan dari banyaknya harta, tapi dari kesehatan, keluarga, dan waktu. Mereka sudah melalui jalan panjang, sudah mengejar banyak hal, dan akhirnya sadar bahwa semua keinginan duniawi hanya sebentar. Apa yang benar-benar bertahan adalah ketenangan hati. Kita tidak harus menunggu tua untuk mengerti hal itu. Kita bisa belajar dari sekarang, dengan berani berhenti menginginkan terlalu banyak. Hidup ini seperti gelas. Kalau terus diisi dengan keinginan, lama-lama akan meluap. Dan ketika meluap, kita tidak bisa lagi menampung hal-hal yang lebih berharga, seperti rasa syukur dan ketenangan. Dengan mengurangi keinginan, kita memberi ruang pada hati untuk hal-hal yang lebih penting. Kita tidak lagi penuh oleh ingin ini, ingin itu, tapi kita bisa tenang dengan apa yang sudah ada. Berhenti menginginkan juga bisa membuat kita lebih dekat dengan spiritualitas. Banyak ajaran bijak, baik dari filsafat maupun agama, yang menekankan pentingnya rasa cukup. Karena semakin banyak kita menginginkan dunia, semakin jauh kita dari kedamaian. Orang yang hatinya penuh keinginan sulit untuk hening, sulit untuk berdoa dengan tulus, sulit untuk merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika ia berhenti, ia bisa merasakan kehadiran yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Kadang kita takut kalau berhenti menginginkan, hidup kita akan membosankan. Padahal justru sebaliknya, hidup terasa membosankan karena kita terlalu sering mengejar hal yang sama tanpa henti. Kalau kita berhenti, kita bisa merasakan hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Kita bisa menikmati suara hujan, merasakan angin sore, atau sekedar duduk diam tanpa terganggu pikiran. Hal-hal sederhana itu seringkali jauh lebih membahagiakan daripada keinginan besar yang terus kita kejar. Berhenti menginginkan juga mengajarkan kita untuk ikhlas. Ikhlas artinya menerima apapun yang datang, baik itu sesuai harapan atau tidak. Tanpa keinginan yang berlebihan, kita bisa lebih lapang dada menghadapi kenyataan. Kita tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah kecewa, karena kita tahu sejak awal bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Justru disitulah letak kebebasan, menerima hidup apa adanya tanpa syarat. Kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Bahkan orang paling kaya pun masih merasa ada yang kurang. Itu membuktikan bahwa menginginkan tidak akan pernah berakhir. Jadi pilihan yang bijak adalah belajar berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti diperbudak. Karena sesungguhnya yang membuat kita lelah bukan hidup itu sendiri, melainkan keinginan yang tidak pernah selesai. Berhenti menginginkan seringkali terasa seperti kehilangan sesuatu. Padahal sebenarnya kita justru sedang mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ruang di dalam diri. Ruang untuk tenang, ruang untuk bernafas, ruang untuk merasakan kehidupan apa adanya. Banyak orang tidak punya ruang itu karena seluruh pikirannya penuh oleh daftar keinginan. Setiap hari mereka bangun dengan beban, tidur dengan pikiran yang tidak tenang, selalu ada yang kurang. Padahal kalau berani berhenti, tiba-tiba hidup terasa lebih lega, seperti membuka jendela setelah lama terkunci. Ada momen dalam hidup di mana kita menyadari bahwa yang kita cari-cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Kita sibuk menginginkan rumah lebih besar, tapi lupa rumah kecil yang kita tinggali sudah cukup memberi rasa hangat. Kita sibuk menginginkan pasangan lebih sempurna, padahal orang yang bersama kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita sibuk menginginkan penghasilan lebih tinggi, padahal apa yang ada sekarang sudah bisa membuat kita hidup. Dengan berhenti menginginkan, kita bisa melihat hal-hal sederhana itu sebagai anugerah, bukan kekurangan. Banyak masalah dalam hidup sebenarnya muncul bukan karena keadaan, tapi karena keinginan yang tidak sesuai kenyataan. Misalnya seseorang merasa menderita bukan karena ia miskin, tapi karena ia ingin kaya. Seseorang merasa kesepian bukan karena ia sendirian, tapi karena ia ingin selalu ditemani. Seseorang merasa gagal bukan karena ia tidak punya kemampuan, tapi karena ia ingin selalu di atas orang lain. Kalau kita belajar berhenti menginginkan, penderitaan itu perlahan hilang karena kita tidak lagi bertarung dengan kenyataan.
Berhenti menginginkan juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan energi hidup. Energi kita terbatas, waktu kita terbatas. Kalau semua dihabiskan untuk mengejar keinginan yang tidak pernah habis, kapan kita sempat mengisi hidup dengan hal-hal yang bermakna? Dengan mengurangi keinginan, kita bisa memilih dengan lebih hati-hati apa yang pantas diperjuangkan, apa yang sebaiknya dilepaskan. Itu membuat langkah kita lebih fokus, tidak lagi tersebar kemana-mana. Coba bayangkan seseorang yang selalu ingin dipuji. Ia akan terus berusaha keras, bahkan sampai melelahkan diri hanya untuk mendapat validasi orang lain. Tapi begitu satu pujian hilang, ia merasa kosong lagi. Itu adalah lingkaran tanpa ujung. Tapi kalau ia berhenti menginginkan pujian, ia bisa bekerja dengan tenang, tanpa terbebani ekspektasi. Pekerjaan jadi lebih jujur, lebih tulus, dan hasilnya pun lebih membahagiakan. Dalam hidup, kita sering menaruh syarat untuk bahagia. Kalau aku sudah punya ini, aku akan bahagia. Kalau aku sudah mencapai itu, aku baru bisa tenang. Padahal syarat-syarat itu tidak ada habisnya. Begitu satu terpenuhi, muncul syarat baru. Berhenti menginginkan berarti berhenti menaruh syarat. Kita memilih bahagia sekarang juga dengan apa yang ada sekarang. Itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berarti kita tidak menunda bahagia hanya karena menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Berhenti menginginkan juga berarti menjaga diri dari rasa kecewa yang tidak perlu. Semakin besar keinginan, semakin besar kemungkinan kecewa. Misalnya kita ingin orang lain selalu paham isi hati kita, padahal mereka juga punya keterbatasan. Kita ingin dunia berjalan sesuai rencana, padahal selalu ada hal tak terduga. Dengan berhenti menginginkan terlalu banyak, kita bisa menerima kenyataan tanpa terlalu sakit. Kita tetap bisa kecewa, tapi kecewanya tidak akan menguasai seluruh hidup. Kadang kita berpikir, kalau tidak punya banyak keinginan, hidup akan berhenti. Padahal justru dengan berkurangnya keinginan, hidup bisa berjalan lebih alami. Kita tetap punya arah, tetap punya tujuan, tapi jalannya lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani ambisi yang berlebihan, tidak lagi terikat pada bayangan ideal. Kita bisa bergerak dengan lebih bebas, dan itu jauh lebih membahagiakan. Orang-orang yang tampak damai biasanya bukan orang yang punya segalanya, tapi orang yang tahu caranya berhenti menginginkan. Mereka tidak sibuk membandingkan, tidak sibuk mengejar, tidak sibuk membuktikan. Mereka menjalani hidup dengan tenang karena tahu bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa mampu kita merasa cukup. Kalau dipikir-pikir, mungkin kata cukup adalah kunci yang sering hilang dalam hidup kita. Kita sibuk mencari lebih, padahal cukup sudah lebih dari cukup. Dengan berhenti menginginkan, kita bisa menemukan kembali rasa cukup itu. Dan begitu rasa cukup hadir, hidup yang tadinya terasa berat bisa berubah jadi ringan.